Penyelenggaraan pemilu serentak 2024 tercatat tingkat partisipasi pemilih di Maluku Tenggara, jenis pemilih DPRD Kabupaten Kota tercatat 81,28%. Demikian pernyataan itu disampaikan Ketua KPU Maluku Tenggara Basuki Oat pada pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota Panitia Pemungutan Suara PPS di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Minggu 26 Mei 2024. Tingkat partisipasi 81,2% akan dijadikan sebagai challenge atau tantangan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati Maluku Tenggara pada November mendatang. Dia mengingatkan 573 anggota panitia pemungutan suara yang dilantik agar tidak menjadi tim sukses calon bupati tertentu. Kemudian Bapak Ibu semua, kita ketahui bersama bahwa penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 kemarin tercatat tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Maluku Tenggara untuk jenis pemilu DPRD Kabupaten Kota itu tercatat sebesar 81,28%. Angka ini memang relatif di bawah angka nasional yakni 81,7%. Tapi kita untuk jenis pemilu DPRD Kabupaten Kota adalah tercatat senilai atau sebesar 81,28%. Kita berharap ini merupakan salah satu challenge, salah satu tantangan bagi kita semua dalam menaikkan angka partisipasi pemilih pada penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024. Bukan hanya angka matematisnya yang kita naikkan, bukan hanya angka kuantitatifnya yang kita naikkan, Bapak Ibu semua. Khusus PPK dan PPS kita negasikan kembali bahwa kenaikan angka partisipasi yang kita harapkan, kita proyeksikan untuk penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 nanti harus diimbangi, harus disertai dengan turunnya angka money politik, harus disertai dengan turunnya angka penggunaan isu-isu sara, harus bahkan zero ya, bahkan nol. Bahkan jangan sampai ada ditemukan PPS yang rasa tim sukses. Jangan sampai ditemukan ada panitia pemungutan suara yang bersifat sebagai partisan, yang menggembleng kepentingan peserta pilkada tertentu. Itu kami ingatkan sekali lagi, ada di sini juga Ketua Bawaslu, kami tegaskan melalui podium itu tidak segan-segan kami akan copot dan kami akan gantikan. Karena yang kami tetapkan sebagai PPS terpilih adalah peringkat 1, 2, 3 yang dilantik, serta 4, 5, 6 sebagai PPS pengganti antar waktu. Pada kesempatan yang sama, penjabat Bupati Maluku Tenggara Jasmono mengatakan PPS harus bekerja sesuai aturan dan ketentuan agar seluruh proses di Ohoy berlangsung lancar, aman, jujur, dan adil. Pegang teguh sumpah dan janji yang telah Bapak Ibu tadi ucapkan. Laksanakan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi. Sumpah dan janji itu disaksikan oleh kita semua, dan yang paling penting disaksikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya bentuk pertanggungjawaban Bapak Ibu sekalian tidak hanya kepada pemerintah, tidak hanya kepada negara, tidak hanya kepada masyarakat, tetapi yang paling penting adalah bentuk pertanggungjawaban Bapak Ibu sekalian kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan tugas Bapak Ibu sekalian ada nilai, ada kode etik, ada asas. Ada sekitar 13 asas yang harus dipegang, mulai dari kemandirian, kemudian jujur, adil, memegang kepastian hukum, terbuka, bekerja secara proporsional, profesional, kemudian netral, bekerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Bapak Ibu sekalian harus dapat menjaga integritas, berdiri di tengah, melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu periode secara serentak itu dengan baik. Tim Media Diskominfo Maluku Tenggara melaporkan.